Selamat pagi dan selamat bergabung di YouTube channel Keluarga X Kolose Loyola dalam acara Misa Pelantikan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus Pusat Keluarga X Kolose Loyola periode 2020 hingga 2024 pada hari Minggu 16 Agustus 2020. Acara hari ini akan dimulai dengan menyanyikan lagu Mars Kolose Loyola, lalu dilanjutkan dengan pembacaan hasil keputusan dari Konferensi Agung KEKL pada tanggal 28 Juni 2020 oleh Bapak Felix Yulisar selaku Ketua Tim Formatur dan Bapak Fidion Widiantara selaku Ketua BPP KEKL terpilih periode 2020-2024. Kemudian akan dilanjutkan dengan misa liturgi dan proses pelantikan pengurus terpilih yang akan dipimpin oleh Romo Yakobus Rudianto SY. Setelah misa pelantikan, akan ada sambutan dari Ketua BPP terpilih, Dewan Pembina, dan juga Dewan Pengawas. Dilanjutkan dengan penutupan, yaitu dengan foto bersama. Mari rekan-rekan KEKL dimanapun rekan-rekan semua berada, mari kita memulai acara kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Mars Kolose Loyola yang akan dipimpin oleh Ibu Yudi. Hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Terima kasih, hadirin dapat mohon duduk kembali. Berikutnya akan ada pembacaan hasil keputusan dari Konferensi Agung Keluarga X Kolose Loyola tahun 2020 oleh Bapak Felix Yulisar selaku Ketua Tim Formatur dan juga pembacaan susunan pengurus Badan Pengurus Pusat Keluarga X Kolose Loyola periode 2020 hingga 2024 oleh Bapak Fidion Widiantara selaku Ketua BPP KEKL. Surat Keputusan nomor 003/SK/7 Romawi /BPP/2020 tentang pelantikan Ketua Badan Pengurus Pusat Keluarga X Kolose Loyola tahun 2020-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Badan Pengurus Pusat Keluarga X Kolose Loyola menimbang perlunya meningkatkan kapabilitas dan pengaturan organisasi KEKL yang lebih baik serta berkelanjutan melalui proses regenerasi pengurus dan penyempurnaan perangkat aturan organisasi. Mengingat 1. Anggaran dasar Keluarga X Kolose Loyola tahun 2016. 2. Anggaran rumah tangga Keluarga X Kolose Loyola tahun 2016. 3. Hasil telekonferensi Konferensi Agung 28 Juni 2020 memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat Saudara Fidion Widiantara KEKL 94 sebagai Ketua BPP KEKL
periode 2020-2024. Kedua, memberi mandat kepada Ketua KEKL terpilih untuk membentuk panitia formatur penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga KEKL. Ketiga, memberi mandat kepada Ketua KEKL terpilih untuk membentuk panitia formatur pemilihan Dewan Pembina dan Pengawas KEKL. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2020, Ketua Sidang Konferensi Agung Felix Yulisar Sis Ananda. Selanjutnya saya akan bacakan surat keputusan tim formatur Dewan Pengawas dan Dewan Pembina KEKL. Surat keputusan tentang pemilihan Dewan Pengawas dan Dewan Pembina Keluarga Ex Kolese Loyola tahun 2020-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tim formatur Dewan Pengawas dan Dewan Pembina menimbang pentingnya peran Dewan Pengawas dan Dewan Pembina dalam mengawal dan mengarahkan jalannya organisasi KEKL dengan baik, serta perlunya penyegaran anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya. Mengingat 1. Anggaran dasar Keluarga Ex Kolese Loyola tahun 2016. 2. Anggaran rumah tangga Keluarga Ex Kolese Loyola tahun 2016. 3. Rapat tim formatur Dewan Pengawas dan Dewan Pembina memutuskan ke-1. Menetapkan anggota Dewan Pengawas sebagai berikut. 1. Didit Purwanto, KEKL 69. Kedua, Santoso Sugiarto, KEKL 83. 3. Ignatius Eka Budi Sudarto, KEKL 86. 4. Audrey Sukoco, KEKL 94. 5. Risa Prima Hendra, KEKL 89. Kedua, menetapkan anggota Dewan Pembina sebagai berikut. 1. Purnomo Yusgiantoro, KEKL 69. 2. Budi Setia Dharma, KEKL 63. 3. Joni Hendrawan, KEKL 74. 4. Johannes Widodo, KEKL 77. 5. Benediktus Danang Setianto, KEKL 87. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan kepengurusan KEKL periode 2020-2024. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 8 Agustus 2020. Tertanda Ketua Tim Formatur Felix Yulisar Sis Ananda, KEKL 94. Anggota 1 Tim Formatur Doni Wijayanto, KEKL 92. Anggota 2 Tim Formatur H. Adi Andrianto, KEKL 94. Dengan ditetapkannya para anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pembina untuk kepengurusan KEKL periode 2020-2024, maka tugas tim formatur telah selesai dan kami mengembalikan mandat untuk memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pembina kepada Ketua Sidang Konferensi Agung. Terima kasih. Surat keputusan nomor 007/SK/Angka Romawi 7/BPP/2020 tentang nota penetapan dan kesanggupan pengurus Badan Pengurus Pusat Keluarga Ex Kolese Loyola. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Badan Pengurus Pusat Keluarga Ex Kolese Loyola menimbang dan seterusnya
mengingat, dan seterusnya, menetapkan ke-1. Susunan kepengurusan Badan Pengurus Pusat KEKL periode 2020-2024 sesuai lampiran di bawah ini. Kedua, mengadakan misa pemberkatan dan pelantikan seluruh pengurus BPP serta DPP dan Dewan Pengawas yang sudah ditetapkan oleh tim formatur pada tanggal 16 Agustus 2020 bersama Romo Moderator KEKL. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Semarang tanggal 16 Agustus 2020. Daftar susunan pengurus BPP KEKL. Susunan pengurus BPP KEKL periode 2020 sampai 2024 sebagai berikut. Ketua Umum Fidion Widiantara KEKL 94. Sekretaris 1 Francisca Angelina Siswanto KEKL 2010. Sekretaris 2 Tirsa Paramita Pamelisa KEKL 2010. Bendahara 1 Erwin Priambodo KEKL 92. Bendahara 2 Regina Aprilia Sugiarto KEKL 2009. Ketua Bidang Organisasi Hendi Hermawan KEKL 2001. Wakil Ketua Organisasi Sub Bidang Hobi Radityo Wicaksono KEKL 2009. Wakil Ketua Organisasi Sub Bidang Eksternal Frans Warmanto Mangatua KEKL 93. Ketua Bidang Bisnis dan Inovasi Yosi Hardono KEKL 99. Wakil Ketua Bisnis dan Inovasi Sub Bidang Event yang pertama Jamie Prayogo KEKL 93, Anthony Stephen Hambali KEKL 98, dan Rian Wirasasmita KEKL 2003. Wakil Ketua Bisnis dan Inovasi Sub Bidang Merchandise Eka Darmawan KEKL 98. Wakil Ketua Bisnis dan Inovasi Sub Bidang Merchant ada 3. Yang pertama Bob Desmond KEKL 2008, Merisia Enggal Harjo KEKL 99, dan Anton Kadar Slamet KEKL 88. Ketua Bidang Humas dan Media Aida Nopli Chandra KEKL 98. Wakil Ketua Humas dan Media Sub Bidang Humas, Eksis dan Konten Kreatif Antonius Kurniawan Hamdoko KEKL 2014. Wakil Ketua Humas dan Media Sub Bidang Desain dan Kreatif Elvia Canita KEKL 2014. Wakil Ketua Humas dan Media Sub Bidang Humas Jurnalistik Iva Nike Imanta Putri KEKL 2012. Ketua Bidang IT dan Digital Martin Osaputra KEKL 93, dan anggota Yonas Adiel Wiguna KEKL 2016. Ketua Bidang Sosial Franciscus Praba KEKL 2003. Selanjutnya saya mohon kesediaan Romo Moderator, Romo Rudi untuk melantik secara resmi dan juga memberikan berkatnya. Terima kasih. Mari
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudaraku semua, KEKL dimanapun Anda berada, secara khusus hari ini kita menghadap Tuhan bersama-sama untuk kita dan membawa diri kita juga. Adalah sebuah kesempatan istimewa bahwa pada pesta Santa Maria diangkat ke surga ini, kita juga mempercayakan para pengurus baru kepada Allah untuk diserahkan kepada gereja, kepada kita semua, untuk melayani kita, dilantik, diangkat, sama seperti dulu Maria juga diangkat. Perbedaan kenaikan ke surga antara Yesus dan Maria, kalau Yesus dengan sendirinya naik karena dia sendiri Allah. Maria diangkat ke surga. Maka para pengurus baru diangkat. Allah dengan perantaraan Anda semua dulu ketika memilih mereka juga. Dan kita percayakan mereka supaya mereka diangkat, diberkati, dipelihara sebagaimana Allah mengangkat Maria dulu. Sebagaimana Allah memberikan kepada Maria kebesaran jiwa, kedalaman iman, sekaligus juga kesediaan untuk melaksanakan kehendak Allah, melayani dan memberikan diri. Maka dengan rasa syukur itu kita melangkah. Semoga dalam perayaan Ekaristi ini berkat Allah melimpah untuk mereka, untuk kita semua, dan pemeliharaan Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberi teladan ketabahan hati kepada kami semua, kepada umat beriman. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Bawalah kami juga kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantarkan kita sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita bangkit berdiri, memuliakan Allah Bapa yang ada di surga. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Diko, kami meluhurkan Diko, kami menyembah Diko, kami memuliakan Diko.
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, hari ini kami juga mempercayakan para pengurus baru KEKL yang akan melayani, memberikan diri, mencoba memberikan yang terbaik, sebagaimana dulu juga Bunda Maria memberikan yang paling berharga kepada Allah, menjadi Bunda Yesus, menjadi Bunda kami. Biarlah rahmat dan anugerah-Mu berlimpah untuk kami, seluruh keluarga besar, keluarga Ekskolese Loyola, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, memberi semangat bagi mereka yang letih lesu, dan pemeliharaan-Mu kami tangkap, kami syukuri, kami kembangkan. Semoga kami bergembira bersama seluruh gereja pada hari peringatan Santa Maria diangkat ke surga ini, dan berani meneladan kedalaman iman dan pelayanannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah.
Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian, tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, seluruh keluarga besar Ex-Kolese Loyola dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Tadi ketika saya keluar dari pasturan menuju gereja sini, saya ketemu Dion. Saya agak pangkling. Baru sekali ini saya melihat Dion rambutnya panjang. Saya teriak, "Tumben rambutmu panjang." "Ya Mor, takut cukur." La ilaha illallah. Sampai takut cukur gara-gara Covid. Dalam hati saya, anggere isih gelem dadi ketua BPP ora apa-apa rasah cukur.
jajal engko 5 tahun kepiye. Hari ini kita menghadap Tuhan bersama-sama pada hari raya Maria diangkat ke surga. Jiwa raganya didudukkan menempati tempat Hawa dulu, manusia pertama yang tanpa dosa, sesuai dengan citra Allah yang menggembirakan seluruh penghuni surga. Dogma ini sudah hidup di kalangan umat sejak abad keempat. Mereka percaya Maria yang suci itu kuburannya nggak tahu di mana. Di dalam Injil tidak disebutkan apa-apa tentang dia. Dicari nggak pernah ketemu. Dibawa oleh Allah ke surga. Mau dijadikan ajaran iman, banyak orang ragu. Sumber pewahyuannya dari mana? Di kitab suci nggak ada. Keyakinan umat di awal hidup gereja tentang dogma ini karena percaya pada mukjizat, percaya pada yang misteri, percaya pada yang transenden. Tapi mau dirumuskan bagaimana, diajarkan bagaimana juga nggak tahu. Dan banyak ditentang. Jangan percaya pada misteri, pada mukjizat. Sejarah menunjukkan bahwa ketika manusia menyisihkan yang transenden, ketika manusia menghilangkan, menganggap tidak ada yang misteri yang mengatasi kemanusiaan kita, manusia juga kehilangan martabatnya yang tinggi, kehilangan citra Allahnya, kehilangan sangkan paraning dumadi, going to nothingness, mengembara tanpa tujuan dan muara hidup yang jelas. Dan itu memuncak pada Perang Dunia Kedua, ketika korban sedemikian banyak jatuh, ketika boleh dikatakan abad pencerahan lebih percaya pada verifikasi kemanusiaan daripada iman. Ketika korban sedemikian banyak dan manusia kehilangan kemanusiaannya yang tinggi, citra Allah, baru setelah Perang Dunia Kedua gereja berani membawa misteri yang susah diverifikasi ini ke dalam ajaran iman yang resmi. Pius ke-12 tahun 1952 dogma ini dipromulgasikan, meskipun sudah hidup sejak abad keempat. 15 tahun manusia merenungi, mendalami, dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan. Sebuah kepercayaan iman tentang mukjizat Allah
tentang keyakinan pada kesucian, tentang rencana penyelamatan Allah, tentang Adam dan Hawa, tentang kita sebagai manusia yang dicintai Allah dan dibawa kembali kepada muara kehidupannya yang sejati, yaitu kebersamaan dengan Allah. Maka hari ini kita merayakan Ekaristi bersama. Saya kira bukan sebuah kebetulan ketika kita mempercayakan para pengurus BPP yang baru dan memberkatinya, mengangkatnya, mempercayakannya pada Allah pada pesta Maria diangkat ke surga. Tadi saya sudah mengatakan bagaimana Maria diangkat. Allah yang mengangkat, Allah yang memutuskan dia layak, Allah yang boleh dikatakan menentukan kapan, bagaimana, di mana, dan seperti apanya. Secara teologis sebetulnya pengangkatan Maria ke surga itu adalah renungan atau ajakan untuk merenungi masa depan kita sendiri yang seperti Maria, yang seperti Hawa dulu. Dasar teologisnya kitab Kejadian bab 3, Maria menjadi pengganti Hawa, wanita yang diciptakan untuk mendampingi sederajat dengan laki-laki yang menghuni kerajaan Allah, menggembirakan kerajaan Allah. Ketika Adam dan Hawa terusir dari Taman Firdaus, digambarkan atau kalau saya membayangkan, penghuni surga juga ikut sedih. Kalau saya membayangkan itu seperti bapak saya dulu, putune pirang-pirang kemrecek jengkel ke rame, turu awan malah do begajikan rakaruan, sok jengkel ke. Tapi ketika pada masa liburan cucu-cucunya pergi libur, baru 3 hari bapak wis takon, "Ledo bali kapan?" Yo jengkel kele rame, ning nek ra ono kangen. Kita juga, kalau saya dulu di seminari di awal-awal tahun, ada orang tua yang datang, "Romo, saya ini di rumah sepi. Anaknya arep dadi Romo, ngomah sepi, ora tahan." Ketika kegembiraan para penghuni surga ikut berkurang karena manusia jatuh ke dalam dosa, terusir dari kegembiraannya, hidup sengsara di dunia, mereka juga merasakan itu sebagai sebuah kekurangan di tengah-tengah mereka juga. Kalau Maria diangkat ke surga menjadi gambaran masa depan kita, saya juga menganalogikan pengangkatan Anda semua itu juga menggambarkan harapan kita ke depan. Kiprah Anda nanti
para pengurus PPP yang baru akan ikut menentukan warna kangen tidaknya KEKL kepada KEKL itu sendiri. Akan ikut mewarnai kegiatannya, kegembiraannya, keprihatinannya, dan macam-macamnya. Ketika kita melihat peristiwa kemanusiaan kita dari kacamata iman, Maria yang mengatakan fiat voluntas tua, Gideon teman-temannya mengatakan juga fiat voluntas tua, Tuhan terjadilah padaku juga menurut kehendak-Mu, menurut perkataanmu, menurut kebijaksanaanmu. Ketika kita melihat dengan kacamata iman, kita diangkat. Saya ditahbiskan, tidak mentahbiskan diri. Anda diangkat. Ada kekuatan di luar kita sendiri yang ikut mengangkat kita pada, boleh dikatakan, pelayanan untuk sesama yang sedemikian berharga, bukan hanya di mata sesama tapi juga di mata Tuhan, karena kita berusaha mengatakan bersama Maria fiat voluntas tua itu. Ketika kita dengan kebesaran hati, dengan kebesaran jiwa, dengan keyakinan dan kedalaman iman sebagaimana Maria, berani melangkah mengarungi COVID-19, wani cukur, wani keneh-keneh, wani ngalor ngidul. Ketika kita berani melayani tanpa memperhitungkan untung rugi, ketika kita berani mengandalkan Allah yang akan menyelenggarakan itu semua dengan kebijaksanaan kealahannya, kita mengikuti jejak Maria. Semoga kita pun diangkat ke surga, diangkat pada aura kealahan untuk semakin memenuhi kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Selanjutnya akan ada proses pelantikan pengurus terpilih periode 2020-2024 dengan penyematan PIN secara simbolis oleh Romo Yakobus Rudianto SY kepada Dewan Pembina dan Dewan Pengawas serta perwakilan dari pengurus PPP terpilih. Hadirin dimohon untuk dapat dipersilakan maju menghadap ke sana. Menghadap ke sana.
janji pelayanan. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami banyak talenta, dan saatnya sekarang kami membalas kasih-Mu. Bersedia menjadi Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus BPP sebagai salah satu bentuk nyata kami untuk membalas kasih-Mu. Meneladani Ignatius Loyola, kami segenap pengurus ingin melakukan tindakan nyata dalam melayani teman-teman KKR. Cinta harus dimasukkan lebih ke dalam karya daripada kata-kata. Kami menyadari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, maka kami tidak akan mengeluh dan menuntut, tetapi akan terus bekerja untuk kebaikan sesama kami. Apapun juga yang kami perbuat, kami akan melakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berilah kami cinta dan rahmat-Mu, sehingga kami mampu melakukan komitmen pelayanan ini selama 4 tahun ke depan dengan bersungguh-sungguh. Tuhan, dengarkan dan berkatilah janji pelayanan kami. Amin. Saya persilakan untuk menghadap altar lagi. Ya Allah, kami berdoa untuk para pengurus keluarga Ekskolese Loyola yang baru. Berkatilah mereka, peliharalah mereka, dan kuatkanlah mereka. Semoga rahmat dan anugerah-Mu cukup untuk melayani, untuk memberikan diri, menggembirakan orang lain, mengembangkan orang lain. Semoga berkat dan anugerah-Mu turun atas mereka, pelayanan mereka, kesehatan jiwa dan badan mereka. Allah, kami mempercayakan mereka kepadamu. Turunlah berkat-Mu atas mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku memercikimu dengan air suci, mengingatkanmu pada pembaptisan, mengingatkanmu ketika Roh Kudus turun atasmu, mengingatkanmu ketika engkau dibersihkan dan diperbarui jiwa dan ragamu. Semoga air suci ini, air Ignatius, membawa kepadamu kebesaran Ignatius juga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita kuatkan janji kita, berkat Tuhan yang kita terima, dengan memperbarui iman, harapan, dan cinta kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita bawa doa-doa kita kepada Allah. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup, dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang papa. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin masyarakat kita, agar mereka mampu meresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas, terutama di masa pandemi ini. Marilah kita mohon. Bagi para pater, bruder, dan guru SMA Kolese Loyola, sertai dan lindungilah para pater, bruder, bapak, dan ibu guru, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bijaksana dan menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Kami mohon. Bagi SMA Kolese Loyola, semoga dalam masa pembelajaran jarak jauh ini dapat terus menjadi frontier post dan selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman dan teknologi. Semoga spirit Ignatian yang telah diajarkan dan ditanamkan akan terus bergelora di dalam diri murid-murid dan alumni, sehingga dapat menjadi terang bagi lingkungan dan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi para pater, bruder, dan guru SMA Kolese Loyola, sertailah dan lindungilah para pater, bruder, bapak, dan ibu guru, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bijaksana dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi keluarga ex-Kolese Loyola, sudilah engkau memercikan api semangat keterlibatan dan kerjasama lintas angkatan. Curahkan rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mampu membuahkan karya bersama yang bermakna bagi persaudaraan alumni dan alma mater tercinta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga hening sejenak membawa doa, harapan dan cinta kita untuk mereka yang dekat di hati, untuk mereka yang sungguh kita doakan, kita harapkan kebaikannya di hadapan Tuhan. Untuk mereka yang secara khusus kami doakan, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami, naik ke surga ke hadapanmu. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami bahwa kelak kami pun akan mendapatkan kegembiraan bersamamu, ketenteraman bersamamu, karena kami percaya pada janjimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Asista
Berdoalah saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu, doaku dan doamu, juga hidupku dan hidupmu semakin berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Kudus. Allah, kerinduan hati kami, terimalah kiranya roti dan anggur, tanda bakti kami, persembahan di altar-Mu. Semoga berkat doa permohonan Santa Perawan Maria yang hari ini Kau angkat ke surga dengan jiwa dan raganya, hati kami pun Kau kobarkan dengan api cinta kasih sejati, pelayanan yang tulus ikhlas, serta kebesaran hati untuk mengikuti kehendak-Mu, sehingga kami pun nanti sampai kepada muara kehidupan kami bersama Bunda Maria, bersama para kudus di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Khususnya pada hari raya Maria diangkat ke surga ini, kami memuji dan memuliakan-Mu, sebab ia telah mengandung putra tunggal-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dia yang tetap perawan mulia, memancarkan terang abadi bagi dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat memuji keagungan-Mu bersama segenap kuasa surga. Kami pun ingin memadukan suara bersama mereka, melambungkan pujian bagi-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar kami manusia yang lemah ini menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Maka kami mohon, pandanglah persembahan roti dan anggur ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Meski kami sering tersesat dan kurang mampu mendekati Engkau, Engkau tetap mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu dipaku pada kayu salib untuk kami. Sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama para murid sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Ketika makan bersama, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur, memuji Engkau, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi anggur.
Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu menyerahkan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang pengurus PPP KEKL yang baru, juga mereka semua yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini, secara langsung maupun tidak langsung. Kami percayakan mereka kepadamu. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, kami yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini, dihimpun menjadi satu keluarga besar dalam Kristus, menjadi tubuh mistik Kristus di tengah-tengah dunia. Jauhkanlah dari setiap diri kami perpecahan dan dosa. Anugerahkanlah rahmat-Mu melimpah pada kami masing-masing, pada seluruh keluarga besar kami, mereka yang kami doakan dan kami harapkan kebaikannya. Sudilah juga menjaga kami senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Robertus Rupiatmoko. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri nantinya menghadap Engkau di tahta surgawi, bertemu dan bersama dengan Bunda Maria Perawan, para rasul, semua orang kudus yang berbahagia, bahkan para leluhur kami yang kami percayakan kepadamu. Semoga kami dapat berkumpul dengan gembira di tengah-tengah dan di hadapan-Mu, karena Engkau sendiri yang mengangkat kami ke surga, ke hadapan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Kita doakan, kita nyanyikan bersama doksologi kita. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tiada henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, keluarga kami, keluarga besar KEKL kami, Keuskupan Agung Semarang kami, dan KEKL dimanapun mereka berada. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang bersabda, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa besertamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudaraku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosa kita semua. Maka berbahagialah, kita semua pun diundang ke perjamuan Tuhan. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menjamu-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Namanya adalah kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa, kehidupan dan kebangkitan kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan suci, menghormati Santa Perawan Maria, Bunda kami, Bunda Yesus, diangkat ke surga dengan mulia. Pada kesempatan yang istimewa ini kami juga mengangkat, memberkati, dan mempercayakan atas nama-Mu para pengurus baru PPP KEKL. Kami mohon semoga rahmat dan berkat yang dulu Kau anugerahkan kepada Maria juga Kau anugerahkan kepada mereka, agar seturut teladan Maria mereka berani melayani, membiarkan kehendak-Mu terjadi, menundukkan diri pada rahmat dan kehendak-Mu demi kebaikan gereja, demi kebaikan umat manusia, demi kebaikan kami semua. Kami percayakan mereka kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pertama-tama saya mewakili seluruh jajaran pengurus, baik yang hadir di kapel saat ini, mewakili teman-teman BPP semua, yaitu ada Yosi, Hendy, Kuskus,
Yonas, dan juga Antonius, serta pengurus-pengurus yang hadir melalui Zoom. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Rudi selaku Romo Moderator yang sudah melantik anggota DPP, Dewan Pengawas, serta pengurus BPP yang akan melayani untuk periode 2020 sampai 2024. Sesuai tagline yang kami pilih periode ini dengan menambahkan satu kata collaborating untuk melengkapi tagline periode sebelumnya yaitu connecting and sharing. Anggota pengurus saat ini juga mewakili wakil-wakil dari angkatan 80-an, 90-an, 2000-an, dan 2010-an. Ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang luar biasa yang menyatukan KEKL lintas angkatan. Juga di Dewan Pengawas dan Dewan Pembina serta Penasehat diwakili dari angkatan 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Ini merupakan komposisi pengurusan yang sangat beragam, bahkan tidak hanya yang tinggal berdomisili di Semarang saja, namun ada juga yang dari Jakarta, Bandung, Purbalingga, Kutoarjo, Cirebon, bahkan Singapura. Dan dari berbagai profesi, baik pengusaha, profesional, akademisi, serta aparatur negara. Rasanya keberagaman ini membuat kita menyadari bahwa kita semua sebagai anggota KEKL memiliki kekuatan yang bernilai sangat tinggi karena tidak dimiliki alumni-alumni sekolah lainnya, yaitu network KEKL itu sendiri. Jaringan pertemanan yang luar biasa mencakup lintas angkatan tanpa melihat perbedaan dan hanya disatukan oleh spirit yang sama, men and women, for and with others. Jelas ini adalah sebuah aset yang terbesar dalam hidup kita masing-masing. Yang lebih hebatnya lagi, ternyata para founder kita mengikat kita semua sebagai satu keluarga ex Kolese Loyola. Pandemi yang melanda dunia saat sekarang ini memang berdampak pada kehidupan kita masing-masing. Namun di sisi yang lain, pandemi ini juga menyatukan kita lebih erat. KEKL terlihat makin terkoneksi, jiwa saling berbaginya semakin tumbuh kuat, dan kini saatnya kita bergandeng tangan, berkolaborasi lebih erat lagi dari sebelumnya untuk membangun dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mari kita berkolaborasi lebih nyata demi kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi. KEKL bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Pertama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi ini kita dapat melaksanakan pelantikan pengurus KEKL 2020-2024. Atas nama rekan-rekan yang ada di dalam Dewan Pembina, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Untuk kami di dalam Dewan Pembina mendukung kepengurusan KEKL 2020-2024. KEKL yang merupakan bagian dari alumni Jesuit Indonesia, yang juga merupakan bagian dari alumni Jesuit Global, mendukung sepenuhnya preferensi apostolik universal, yaitu memuliakan nama Tuhan lewat sikap kita, tindakan kita, dan karya-karya kita. Kita juga melakukan kolaborasi antar angkatan, dan juga kita ingin mendukung generasi muda, khususnya generasi muda KEKL dan generasi muda alumni Jesuit. Kalau pada kepengurusan yang lalu tema kita connecting dan sharing, maka ke depan tahun 2020-2024 tema kita adalah connecting, sharing, dan collaborating. Untuk itu, mari kita bersama-sama
untuk menyukseskan program KIKL kita, program 2020-2024. Mari kita bersama-sama melakukan collaboration. Terima kasih. Yang terhormat Romo Moderator Romo Rudi, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, BPP KIKL terpilih, para pengurus BPK, para koordinator angkatan, dan semua sahabat keluarga besar Ex-Kolese Loyola yang kami cintai. Pengawasan secara harafiah mempunyai dua arti yang sangat berseberangan. Di satu sisi ada yang mengawasi dan di sisi lain ada yang diawasi. Melakukan fungsi itu sangatlah membutuhkan energi yang sangat besar dan sering terbuang sia-sia. Untuk semua organisasi sebesar KIKL yang selalu dinamis membutuhkan kekuatan lain yang lebih besar. Kekuatan akar-akar yang menopang organisasi dan berfungsi menjaga keseimbangan organisasi akan lebih menjamin organisasi itu tumbuh dengan lebih besar, kuat, dan sehat. Keseimbangan antara kemampuan dan kesanggupan. Keseimbangan antara melakukan evaluasi, koreksi, dan development. Keseimbangan antara keinginan anggota dan kontribusi anggota itu sendiri. Tidak lama lagi kita akan memiliki ADART yang disempurnakan. Tim sedang berpikir keras untuk menyelesaikan rumusan pasal-pasalnya agar BPP sekarang maupun yang akan datang bisa lebih luas dan lincah meskipun selalu berada dalam era perubahan. Inilah yang saya maksud dengan salah satu akar yang menopang organisasi. Demikian pengantar singkat kami kepada semua yang terpanggil. Untuk terlibat, saya ucapkan selamat bekerja. Mari kita bekerja, berkarya bersama untuk alma mater kita tercinta. Demikian acara Misa Pelantikan Dewan Pengawas, Dewan Pembina, dan Badan Pengurus Pusat KIKL 2020-2024. Terima kasih atas kebersamaan dari seluruh rekan KIKL yang telah mengikuti baik via Zoom meeting maupun via live streaming. Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi. Di antaranya yang pertama, Romo Yakobus Rudianto SY, yang telah berkenan untuk dapat memimpin misa pada pagi hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Joyo Martono KIKL 96, Magnus KIKL 2010, Ibu Yudi KIKL 1995, Bapak Felix Yulisar KIKL 1994, para Minta Kapel Loyola, para tugas misa pelantikan, yang telah mendukung sehingga misa pelantikan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus Pusat Keluarga Ex-Kolese Loyola 2020-2024 dapat terlaksana dengan lancar. Sampai berjumpa pada event KIKL dan pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.